Bab 591. Eddie menatap Frank dan membuka mulutnya tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya dia hanya menghela nafasnya. Tuan Dev, kita keluar saja. Frank sudah memberi perintah dan Eddie tidak punya pilihan. Dev mengangguk, ayo kita keluar. Dalam waktu 10 menit, kita akan diundang masuk kembali. Perkataan Dev membuat Falcon seketika tertawa terbahak-bahak. Dev, kamu mengatakan kalau pemimpin akan mengundangmu kembali. Kamu kira kamu siapa? Ada Guru Tony di sini, apa urusanmu? Terlalu pintar berpura-pura. Falcon tertawa terbahak-bahak dan Tony menyeringai. Saya belum pernah bertemu dengan orang yang begitu percaya diri sebelumnya. Anak muda sebaiknya tetap merendah. Pada saat ini raut wajah Frank juga terlihat jelek. Apa statusnya? Bagaimana mungkin dia bisa mengundang Dev, seorang anak muda ingusan seperti itu? Tuan Dev, jangan bicara lagi. Jantung Eddie berdetak kencang, dia takut Dev akan memprovokasi Frank. Eddie, masalah hari ini saya akan menganggap kamu tidak sengaja. Kalau kamu berani mengundang seseorang datang ke rumahku lagi seperti ini, hati-hati saya tidak segan-segan padamu. Frank memasang raut wajah muram, dan berteriak dengan suara rendah. Baik, baik. Eddie mana berani mengatakan apapun lagi, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan menyeret Dev keluar. Setelah berjalan keluar dari kamar, Dev langsung duduk di sofa yang ada di ruang tamu utama. Eddie tercengang dan bergegas bertanya padanya, Tuan Dev, sepertinya pemimpin tidak percaya padamu, jadi sebaiknya kita pergi saja, jangan sampai pemimpin melihat kita lagi saat dia keluar. Maksud perkataan Frank tadi adalah agar Eddie membawa Dev pergi, bukan menyuruh mereka duduk di ruang tamu. Sekarang Dev duduk di ruang tamu dan tidak mau pergi. Kalau sampai terlihat oleh Frank, Eddie tidak akan bisa menjelaskan. Kalau kita pergi, maka putranya akan mati. Saya sudah bilang dalam waktu 10 menit, akan ada orang yang mengundang kita masuk ke dalam. Pasti, ketua majelis Eddie tidak perlu panik, duduk saja di sini dengan tenang. Dev berkata sambil menuangkan secangkir teh untuk dirinya dan secangkir untuk Eddie. Eddie melihat Dev yang begitu percaya diri memikirkan status Dev yang merupakan seorang kultivator, lalu menggertakkan giginya dan duduk menemaninya dengan pasrah. Pada saat Dev dan Eddie sedang duduk minum teh di ruang tamu, di dalam kamar Frank menatap Tony dengan tatapan memohon. Guru Tony, saya serahkan nyawa putraku padamu. Kalau Guru Tony bisa membangunkan putraku, maka saya akan sangat berterima kasih, dan akan mengadakan pertemuan sihir di kota Gama untuk Guru Tony, agar reputasi Guru Tony bisa menyebar di kota Gama. Sikap Frank sangat merendah, namun Tony tahu kalau Frank berbuat seperti ini maka semakin besar resiko yang harus dia tanggung. Kalau dia bisa membangunkan putranya Frank maka semuanya akan senang. Tapi kalau dia tidak bisa membangunkannya dalam situasi ini, sepertinya dia dan Falcon tidak akan bisa pergi dari sini. Pemimpin Frank, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Hanya ulat beracun dari desa Ikigaru, saya masih cukup percaya diri. Tony merasa yakin karena dia sudah pernah menyembuhkan orang yang terkena gigitan ulat beracun sebelumnya. Kalau begitu maka akan merepotkan Guru Tony. Hati Frank merasa sangat gembira. Tidak peduli setinggi apa status dan jabatannya, saat ini Frank hanyalah seorang ayah, dia hanya berharap putranya bisa sembuh. Tony mengangguk, dan kembali berjalan ke depan tempat tidur, dan mengeluarkan sebungkus jarum perak. Setelah mengambil jarum perak, dia menusuk jari Josh dengan lembut, dan jarum perak itu bersinar dengan cahaya perak, namun segera berubah menjadi warna hitam pekat yang terlihat oleh mata telanjang. Waktunya sudah cukup lama, jadi racunnya sudah menyerang ke jantung, sepertinya hanya bisa dikeluarkan dari dalam. Tony berkata lalu mengeluarkan jarum perak yang panjangnya lebih dari 10 cm. Ini merupakan jarum paling besar yang ada di dalam tas itu. Bab 592. Tony memegang jarum perak dan menggumamkan sesuatu. Lalu jarum perak itu mulai bergetar dengan kencang dan mengeluarkan suara berdengung, seperti seekor nyamuk yang berterbangan ke sana kemari. Saat jarum perak itu bergetar lebih cepat dan lebih cepat lagi, nyala api berwarna biru muda muncul di jari Tony dan nyala api itu menelan jarum perak dan membakarnya menjadi warna merah menyala. Tony memegang jarum perak itu tanpa melepaskannya, dan Frank yang melihat adegan ini terkejut. Dia belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan sihir sebelumnya. Bagaimanapun sebagai pemimpin pengadilan Strata 6, dia tidak mungkin percaya pada hal seperti ini. Namun sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dan Frank tidak bisa tidak percaya, jadi dia hanya bisa merasa kaget. Guru Tony memang pantas disebut ahli sihir nomor 1 di Futua, memang sangat luar biasa. Frank tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berteriak. Pemimpin, ini hanya keterampilan kecil, Guru Tony mempunyai kemampuan yang luar biasa, dia bisa membangkitkan orang mati. Falcon yang melihat ekspresi Frank langsung berkata dengan bangga.
Meskipun Frank tahu kalau membangkitkan orang mati hanyalah omong kosong, tapi sekarang saat melihat kemampuan Tony, Frank juga tidak membantah perkataan Falcon. Melihat Tony memegang jarum perak yang sudah berwarna merah dan perlahan menusukkannya ke jantung Josh, jarum perak itu menusuk kulitnya dan mengeluarkan suara menyengat dan ada bau terbakar. Saat Frank melihat ini, dia mengepalkan tangannya dengan erat dan gugup. Dia sangat ingin bertanya pada Tony, kalau dia menusuknya seperti itu, bukankah itu menusuk langsung ke jantung putranya dan dia akan mati? Tapi dia tidak berani menanyakannya, dia takut dia akan mengganggu Tony dan menyebabkan kecelakaan. Segera, jarum perak yang berukuran 10 cm itu sudah menusuk ke dada Josh, dan hanya tersisa sebagian kecil dari jarum perak itu yang berada di luar, dan kemudian, di bagian atas jarum perak yang terpapar itu terlihat mulai mengeluarkan darah hitam, lalu mulai menyembur. Ternyata, jarum perak itu berlubang, dan darah yang menyembur sepanjang jarum perak itu semuanya berwarna hitam. Tony yang melihat ini bergegas mengeluarkan beberapa jarum perak lagi, dan menusukkannya ke tubuh Josh dalam satu tarikan nafas. Setelah menancapkan semua jarum perak ke tubuh Josh terlihat sedikit gemetar, lalu mata dan mulutnya tiba-tiba terbuka. Melihat putranya membuka matanya, Frank melompat kegirangan. "Putraku, putraku, akhirnya kamu bangun, cepat lihat saya." Frank berteriak pada Josh. Pada saat ini, mata Josh berwarna merah darah, dan bola matanya tidak bergerak seolah dia tidak bisa mendengarkan teriakan Frank sama sekali. Melihat putranya tidak merespon, Frank bertanya dengan bingung pada Tony, "Guru Tony, apa yang terjadi pada putraku? Kenapa dia sudah bangun tapi seperti tidak mengenalku?" "Pemimpin, jangan panik, sebentar lagi akan baik-baik saja," Guru Tony berkata dengan acuh tak acuh. Karena Josh sudah bangun, Tony menghela nafas lega dan dengan lambaian tangannya dia menarik kembali semua jarum perak yang ada di tubuh Josh. Melihat Tony begitu tenang, Frank merasa lega dan menunggu putranya bisa mengenalinya lagi dengan tenang. "Ah!" Tiba-tiba Josh membuka mulutnya dan berteriak keras, dan mengejutkan Frank. Bahkan Tony dan Falcon juga terkejut. Setelah teriakannya, Josh yang terus berbaring di tempat tidur tiba-tiba duduk dan sepasang matanya masih berwarna merah darah, tapi ada kabut hitam yang menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian seluruh wajah Josh berubah menjadi warna hitam. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan membusuk. Saat melihat putranya seperti itu, Frank tercengang. Tony juga tercengang. Dia tidak menyangka Josh akan berubah menjadi seperti itu. Tadi dia sudah memaksa racun itu keluar dari tubuh Josh, kenapa sekarang kondisinya malah memburuk? Bab 593. "Guru Tony, apa yang terjadi pada putraku? Apa yang sebenarnya terjadi?" Frank bertanya pada Tony dengan suara keras. "Pemimpin, jangan panik, saya akan segera memeriksa apa yang terjadi." Tony berkata lalu tangannya dengan cepat menepuk Josh yang ada di tempat tidur. Namun setiap kali dia menepuknya, kabut hitam yang keluar dari mulut Josh menjadi semakin banyak. "Ah ah ah!" Josh masih terus berteriak dengan mengerikan. Sepasang mata Josh seperti hewan buas saat ini, dia menatap Tony dengan erat seolah ingin membunuh Tony dengan tatapan matanya itu. Tony yang ditatap oleh Josh seperti itu merasa kulit kepalanya mati rasa, dan keringat dingin membasahi keningnya. Dia tidak tahu kenapa Josh bisa seperti ini, dan sekarang Tony hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan racun dari tubuh Josh. Di ruang tamu, Eddie yang mendengarkan pergerakan di dalam kamar, raut wajahnya sedikit berubah. "Tuan Dev, apa yang terjadi di dalam?" "Tidak apa-apa, duduk saja dengan tenang." Dev minum teh dengan santai dan tidak khawatir sedikit pun. "Tuan Dev, tidak boleh terjadi sesuatu pada pemimpin Frank. Kalau terjadi sesuatu padanya, akan merepotkan." Eddie tidak berani membiarkan sesuatu terjadi pada Frank. Sebagai ketua Majelis Perlindungan Hukum di Kota Gama, dia bertanggung jawab atas keamanan di Kota Gama, dan melindungi para pemimpin di Kota Gama. Kalau sesuatu terjadi pada Frank saat ini, dan Eddie berada di tempat kejadian, maka dia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab dan sepertinya bisa dihukum mati. "Jangan khawatir, tidak akan ada yang terjadi pada pemimpin. Mereka akan keluar dalam waktu 3 menit. Dev melihat waktu dan berkata. Melihat Dev begitu percaya diri, Eddie juga tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa menatap ke arah kamar itu dengan cemas. Saat ini di dalam kamar, Tony sudah berkeringat deras, racun di dalam tubuh Josh seperti tidak ada habisnya, dan seluruh kamar dipenuhi dengan kabut hitam yang bau busuknya sangat menjijikan. Tapi saat Tony hendak menepuk Josh lagi, Josh tiba-tiba membuka mulutnya dan seekor ulat hitam terbang keluar dari mulut Josh, dan uyat itu langsung menuju ke arah Tony dengan cepat. Ekspresi Tony yang melihat itu seketika berubah drastis. Ulat boneka. Ini adalah ulat boneka. Cepat lari, cepat lari.
Melihat Tony mengibaskan tangannya dan tiba-tiba ada jaring besar yang terbuat dari benang merah yang muncul dan menghadang ulat boneka itu. Pada saat ini Frank dan Falcon seketika tercengang, dan menatap pemandangan di depan mereka dengan tercengang. Mereka tidak mengerti bagaimana bisa ada seekor ulat yang terbang keluar dari mulut seseorang yang sudah koma selama 1 tahun lebih. Sedangkan mereka tidak tahu apa ulat boneka yang dimaksud oleh Tony, dan tidak mengerti sama sekali. Tony yang melihat Frank dan Falcon masih tidak bergerak kembali berteriak, "Lari, cepat lari." Tony tahu kalau dia tidak akan bisa bertahan lama, dan ulat boneka ini adalah ulat beracun yang paling terkenal di desa Ikigaru. Ulat itu bisa mengendalikan pikiran orang, dan membunuh orang yang sedang dia kendalikan setiap saat. Semakin besar ulat boneka akan semakin sulit ditangani, sedangkan ulat boneka yang sedang dihadapi oleh Tony berukuran sebesar kepalan tangan seorang anak kecil, dan apabila bisa mengendalikan ulat boneka sebesar itu, pasti bukan orang biasa di desa Ikigaru. Meskipun Tony tidak tahu siapa orang di desa Ikigaru yang berani mengendalikan putra seorang pemimpin seperti Frank dengan ulat boneka, tapi pihak lawan pasti seseorang yang berkuasa dan tidak takut pada status Frank. Melihat Tony kembali berteriak, Frank dan Falcon tersadar lalu bergegas berlari keluar. Tony yang melihat dua orang itu berlari keluar segera menghindar dan bergegas berlari keluar, dan menutup pintu kamar dengan rapat. Setelah menutup pintu kamar, Tony baru menyadari kalau sepasang kakinya gemetar dengan hebat dan tubuhnya sudah basah oleh keringat. Bab 594. Pemimpin. Eddie yang melihat Frank berlari dengan panik bergegas menghampirinya. Tidak masalah, kamu masih belum pergi. Frank yang melihat Eddie masih berada di sana sedikit heran. Pemimpin, Tuan Dev sudah mengatakan kalau Tony tidak akan bisa menyembuhkan penyakit putramu, dan berkata kalau kalian akan keluar dalam 10 menit dan memohon kepadanya, dan sekarang kalian sudah keluar. Eddie berkata pada Frank. Pada saat ini Frank memperhatikan Dev yang sedang duduk di sofa sambil minum teh. Hanya saja saat ini Frank tidak ingin menegur Dev, dia lebih mengkhawatirkan keadaan putranya sendiri. Guru Tony, apa yang terjadi pada putraku? Ulat apa itu sebenarnya? Kenapa dia bisa keluar dari mulut putraku? Cepat selamatkan putraku, ya. Frank menghampiri Tony dan bertanya padanya. Tony terlihat serba salah. Seluruh wajahnya berkerut dan terlihat sangat jelek. Tadi dia sudah membual. Kalau sekarang dia bilang dia tidak bisa menyelamatkannya, bagaimana mungkin Frank akan membiarkannya pergi? Kamu tidak perlu memohon padanya, dia tidak akan bisa menyelamatkan putramu. Kalau punya kemampuan dia tidak mungkin berlari keluar dengan memalukan seperti itu. Dev yang duduk di sofa angkat bicara. Frank menoleh pada Dev, meskipun dia tidak terlalu percaya pada Dev karena usianya yang masih begitu muda, tapi sampai saat seperti ini dia tidak bisa tidak percaya dan bertanya pada Dev, Tuan Dev bisa menyelamatkan putraku. Saya sudah mengatakan sejak awal saya bisa menyelamatkannya, tapi kamu tidak percaya. Dev berkata dengan ringan. Perkataan itu seketika membuat Frank merasa canggung. Seolah-olah dia baru saja mengecap 5 rasa sekaligus dan tidak tahu cara menggambarkannya. Tuan Dev, pemimpin juga ditipu oleh Tony. Saya berharap kamu tidak akan perhitungan dengannya. Tolong turun tangan dan selamatkanlah putranya. Eddie takut Dev akan marah karena masalah tadi dan dia tidak mau turun tangan membantu. Jadi dia segera membujuknya. Baiklah, Dev meletakkan cangkir tehnya di samping dan berdiri. Bocah, berpura-pura apa kamu? Apa kamu tahu apa yang ada di dalam tubuh putra pemimpin? Dia tidak seperti katamu yang mengalami gangguan pikiran dan mengalami keterkejutan. Melihat Dev benar-benar hendak masuk ke dalam, Tony menghalanginya. Bukankah hanya seekor ulat boneka kecil bisa membuatmu ketakutan hingga seperti itu, dan kamu merasa pantas disebut sebagai ahli sihir nomor 1 di Futua? Saya rasa kamu lebih cocok dipanggil ahli penipu nomor 1 di Futua. Dev menyeringai dan tersenyum penuh penghinaan. Ketika Tony mendengar ucapan Dev, dia menjadi sangat marah, hanya seekor ulat boneka kecil. Nanti setelah kamu melihat ulat boneka itu bukan lagi ulat boneka yang kecil, itu adalah ulat paling beracun di desa Ikigaru, dia bisa mengendalikan pikiran orang dan kalau kamu masuk seperti ini ke dalam sana, kamu akan segera menjadi boneka. Dev tersenyum dan mengabaikan Tony, dia sudah membunuh ratusan ekor ulat beracun di lembah Palem. Mana mungkin dia tidak mengetahui hal ini, ulat boneka yang begitu menakutkan di mata orang lain, hanya seperti ulat biasa di mata Dev. Tapi saat Dev hendak membuka pintu kamar, Tony ketakutan setengah mati dan bersembunyi di belakang Dev. Seorang ahli sihir nomor 1 di Futua sekarang menjadi seperti ini, sungguh konyol.
Dan melihat Tony yang bersikap seperti itu, Frank merasa kecewa. Dia mengingat sikapnya yang penuh rasa hormat pada Tony barusan, dan tidak percaya sedikit pun pada Dave. Frank merasa sangat canggung. Dave membuka pintu kamar, dan kabut hitam segera keluar. Tanpa menunggu Dave masuk ke dalam, sesosok bayangan hitam sudah menerjang keluar. Eddie bergegas melindungi Frank sementara Tony menarik Falcon mundur dengan cepat. Hanya Dave yang tetap berdiri dan tidak bergerak. Saat dia melihat bayangan hitam itu bergegas keluar, Dave mengulurkan tangannya dan meraih bayangan itu. Saat kabut hitam itu menghilang, semua orang menatap Dave yang sedang memegang Josh dan pada saat ini mata Josh berwarna merah dan wajahnya sangat mengerikan, dan terus mengulurkan tangannya untuk meraih Dave. Bab 595. Josh. Frank melihat Dave yang meraih putranya sendiri bergegas berteriak 2 kali. Sedangkan Dave yang sedang meraih Josh, hendak memukul kepala Josh. Namun pada saat ini, Josh yang memiliki wajah muram dan mata merah kembali normal, dan menatap Dave seperti orang normal dengan ketakutan di matanya. "Ayah, selamatkan saya!" Josh tiba-tiba berteriak pada Frank. Frank yang melihat Josh sudah pulih dan Dave masih belum melepaskannya dan ingin memukul kepalanya merasa cemas. "Cepat berhenti. Frank berkata lalu membanting tubuh Dave dengan keras, dan langsung menjatuhkan Dave lalu memeluk Josh dengan erat. Putraku, akhirnya kamu sudah sembuh. Ayah, apa yang terjadi sebenarnya? Saya takut. Tubuh Josh gemetaran. Tidak apa-apa, tidak perlu takut. Ayah ada di sini, tidak ada orang yang bisa menyakitimu. Frank menatap Josh dengan penuh semangat dan air mata di matanya. Sedangkan Dave yang melihat Josh sudah pulih seperti semula masih memiliki niat membunuh yang kuat dalam tatapan matanya, dan dia mengernyitkan keningnya. "Pemimpin Frank, putramu masih belum sembuh. Saat ini dia bukan putramu. Dia sudah menjadi boneka, dan satu-satunya cara adalah membunuh ulat boneka yang ada di dalam tubuhnya." Dave berkata pada Frank. Frank tercengang dan menatap putranya dengan seksama. "Ayah, saya putramu, saya bukan boneka, saya tidak mau mati, jangan biarkan mereka membunuhku." Josh berpura-pura takut dan meraih tangan Frank dengan erat. Melihat Josh seperti itu, Frank segera menghiburnya. "Tenang saja, tidak akan kubiarkan, saya tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Setelah berkata, Frank berkata pada Dave, "Putraku sudah sembuh. Boneka apanya, jangan bicara sembarangan. Kalau tidak menyingkirkan ulat boneka itu, putramu akan mati cepat atau lambat." Dave berkata lalu menjentikkan jarinya dan hendak mengarah pada Josh. Berani-beraninya. Frank yang melihat Dave masih ingin melakukan sesuatu pada putranya tiba-tiba menjadi marah. Auranya tiba-tiba meningkat dan dia ingin menamparkan Dave dengan telapak tangannya. Perlu diingat Frank adalah orang yang telah membuat pencapaian besar dalam peperangan, dan kekuatannya tidaklah buruk. Tamparannya itu menghasilkan suara yang keras, dan itu sangat kuat. Dave tidak takut dengan tamparan Frank, tapi dia tidak ingin bertarung dengan Frank, jadi dia hanya bisa mundur dan menghindari tamparan itu. "Tuan Dave, apa yang terjadi sebenarnya?" Eddie bergegas bertanya pada Dave. Jelas-jelas Josh sudah sembuh, kenapa Dave mengatakan kalau Josh belum sembuh, dan masih dikendalikan oleh ulat boneka itu? Dave tidak menjelaskannya kepada Eddie dan menatap Frank lalu berkata, "Saat ini tubuh putramu sedang dikendalikan oleh orang lain, jangan dibohongi, atau kamu akan mendapat masalah besar." Dave tahu ada orang yang menanamkan ulat boneka itu pada Josh karena identitas Josh. Perlu diketahui kalau ulat boneka itu berbeda dari kelabang dan jauh lebih berharga daripada kelabang. Tidak ada orang yang akan menggunakan ulat boneka untuk mengendalikan orang biasa. Sedangkan saat ini mereka pasti ingin memanfaatkan Josh yang sudah dikendalikan oleh ulat boneka ini untuk mengendalikan Frank. Karena status Frank sebagai pemimpin pengadilan Strata 6, dan kalau ada orang yang memiliki niat tersembunyi, pasti akan berakhir mengerikan. "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan ini, lantas saya tidak bisa mengenali putraku sendiri." Frank tidak percaya pada perkataan Dave, dan setelah selesai berbicara dia berkata pada Tony, "Guru Tony, coba bantu saya lihat apakah putraku sudah sembuh." Tony yang mendengar itu hanya bisa bergegas maju dan melambaikan satu tangannya dengan ringan, dan ada sebuah cahaya merah yang menyelimuti Josh, dan setelah beberapa saat cahaya merah itu menghilang dan Josh tampak seperti biasanya. Bab 596. "Pemimpin, putramu sudah tidak kenapa-kenapa dan dia tidak dikendalikan. Saya sudah menggunakan cahaya suci, kalau dia dikendalikan maka dia tidak mungkin tetap tenang disinai oleh cahaya suci,
kamu tidak perlu mendengarkan omong kosong si Dev itu. Tony berkata pada Frank. Saya rasa Dev tidak mempunyai kesempatan untuk menunjukkan diri, jadi dia sengaja mengarang tentang dikendalikan oleh ulat boneka itu. Sekarang Tuan Muda Josh sudah tidak kenapa-kenapa, jelas guru Tony tadi sudah berhasil, dan Dev merasa tidak puas, dan ingin merebut pujian. Falcon yang ada di samping mendengus dingin. Setelah mendengar perkataan Falcon, Frank juga merasa ada benarnya. Tadi dia meminta Dev untuk turun tangan, dan Dev belum turun tangan dan putranya sudah baik-baik saja. Dev sama sekali tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Mungkin Dev merasa tidak puas dan ingin menunjukkan kemampuannya di depan dirinya. Oleh karena itu dia sengaja mengarang kalau putranya dikendalikan oleh ulat boneka agar dia bisa turun tangan. Dan pada saatnya setelah putranya sembuh, itu menjadi pujian untuk Dev. Masih muda tidak mau belajar dengan baik, malah mau merebut pujian orang lain. Putraku sudah tidak apa-apa, kamu malah masih mau turun tangan padanya. Kalau kamu berani turun tangan, percaya tidak kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Frank menatap Dev dengan tatapan penuh niat membunuh. Melihat tatapan Frank, Eddie ketakutan. Dia menarik lengan baju Dev ke samping. Tuan Dev, sudahlah, sebaiknya kita buat rencana jangka panjang saja. Hari ini saya harus menyingkirkan ulat boneka ini, kalau tidak yang akan mengalami kesialan bukan hanya keluarga mereka saja. Dev tidak tergerak, dia sudah membuat keputusan untuk menyingkirkan ulat boneka itu. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi selanjutnya, dan bisa saja menelan banyak nyawa. Tuan Dev, tadi Tony sudah menggunakan cahaya suci, dan Josh sudah tidak kenapa-kenapa. Eddie tidak mengerti kenapa Dev begitu keras kepala. Cahaya suci apanya? Dia hanya membohongi kalian. Tadi mereka semua juga berlari keluar karena ketakutan, dan Tony juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkata seperti itu agar saya tidak bisa merebut pujiannya. Dev sudah menyadari kalau Tony hanya omong kosong belaka. Tadi saat Tony melihat ulat boneka itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Josh sedang dikendalikan oleh ulat boneka? Omong kosong apa kamu? Saya rasa kamu ini sangat ingin merebut pujiannya ya? Falcon berkata dengan penuh penghinaan. Tidak peduli apakah putraku boneka atau bukan, saya tidak akan membiarkanmu menyentuhnya sama sekali. Frank berkata dengan tegas, dan menghadang di depan Josh. Kalau begitu, jangan salahkan saya bersikap kasar. Setelah berkata, Dev langsung melambaikan tangannya, dan sebuah cahaya berwarna merah bersinar dan memenuhi seluruh ruang tamu utama. Saya akan menunjukkan pada kalian, apa itu cahaya suci yang sebenarnya. Begitu Dev selesai bicara, seluruh cahaya merah di ruang tamu bersinar dan semua orang merasa tubuh mereka seperti terbakar. Josh yang disinai oleh cahaya merah itu seketika berteriak kesakitan. Frank yang melihatnya seketika membelalak dan sosoknya bergerak ke arah Dev dengan cepat dan aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Namun Dev sama sekali tidak memperdulikan Frank, hanya kekuatan Frank saat ini, tidak akan bisa melukainya. Dan ternyata memang benar, saat Frank tiba di hadapan Dev dan melayangkan tamparannya, sebuah serangan balik yang keras membuat tubuh Frank terpental dan mundur beberapa langkah. Frank menatap Dev dengan sedikit tidak percaya, namun kemarahan semakin terlihat di wajahnya. Eddie, kamu masih tidak mau menghentikannya, apa kamu ingin dipecat? Frank berteriak pada Eddie yang ada di sampingnya. Eddie yang mendengarnya seketika seperti seekor semut yang jatuh ke dalam panci, dan wajahnya menatap Dev dengan ekspresi memohon, Tuan Dev, sebaiknya kamu berhenti. Ketua Majelis Eddie, kalau kamu percaya padaku, berdiri di samping dan lihat saja, kalau tidak silahkan saja bertindak. Dev sudah bertekad untuk menghabisi ulat boneka ini. 597. Eddie yang melihat Dev sudah bertekad bulat juga tidak punya cara, dia tidak akan bertindak pada Dev karena dia tahu dirinya sama sekali bukan lawan Dev. Eddie, kamu masih tidak mau turun tangan, maka saya akan memecatmu. Frank melihat Eddie yang masih tidak bergerak, berteriak dengan marah. Pemimpin, Tuan Dev melakukan ini pasti ada alasannya, kumohon percayalah padanya. Eddie membujuk Frank. Omong kosong, putraku akan segera dibunuh olehnya. Frank menatap putranya yang berteriak kesakitan dan berkata pada Tony, Guru Tony, cepat hentikan dia, asal kamu bisa menghentikannya, semua permintaanmu akan kukabulkan. Perkataan Frank membuat Tony gembira dan bergegas mengangguk, Pemimpin, saya bisa saja turun tangan. Tapi kamu juga tahu pertarungan sihir, akan ada yang mati dan terluka. Kalau saya silap dan membunuh Dev, kamu tidak bisa meminta pertanggungjawaban dariku. Tony juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam pada Dev, dan membunuh Dev.
Tidak akan, tidak akan. Frank bergegas berkata. Pada saat ini raut wajah Josh sudah muram. Dia memegang kepalanya dan berguling-guling di tanah, dan itu sangat menyakitkan untuk dilihat. Kalau begitu, saya akan turun tangan. Tony berkata lalu tubuhnya tiba-tiba bergejolak dan kemudian melambaikan telapak tangannya. Lambaian itu membuat angin kencang seperti sebuah telapak tangan besar yang melambai ke arah Dev, dan cahaya merah yang menyinari Josh juga terhalang oleh telapak tangan besar ini dan membuat Josh jauh lebih baik. Ayah, selamatkan saya tidak mau mati. Josh memeluk kaki Frank dengan erat dan matanya penuh ketakutan. Putraku, tenang saja, tidak akan ada yang bisa membunuhmu. Saya sudah meminta guru Tony untuk turun tangan, tenang saja. Frank berjongkok dan memeluk Josh dengan erat sambil menenangkannya. Tuan Dev. Eddie melihat Tony yang bergerak dan pergerakannya begitu ganas bergegas ingin membantu Dev. Eddie, kalau kamu berani membantu Dev, saya tidak hanya akan memecatmu, tapi saya juga akan menghukummu. Frank menatap Eddie dengan marah. Eddie membeku di tempat dan berada dalam dilema seperti seekor semut dalam panci. Ketua majelis Eddie, kamu lihat saja, hanya seorang tukang sihir kecil seperti ini tidak akan bisa melukaiku. Dev menyeringai dan wajahnya penuh ekspresi jijik. Bocah, sebentar lagi kamu sudah tidak akan bisa menyombongkan diri lagi. Tony berkata lalu bergumam dan telapak tangan besarnya seketika meledakkan api yang menderu, dan gelombang panas menyapu seluruh mang tamu dalam sekejap. Falcon juga tersenyum muram saat ini. Dev sudah merusak rencananya, jadi dia pantas mati. Sekarang dia bisa melihat Dev dibunuh dengan matanya sendiri. Namun pada detik berikutnya, semua orang tercengang. Telapak tangan dengan nyala api besar yang diluncurkan Tony tergantung di atas kepala Dev, dan tidak punya cara untuk bergerak ke arah Dev sama sekali. Dan pada saat ini seluruh tubuh Dev diselimuti oleh cahaya merah, seperti dewa yang turun ke bumi dan di bawah cahaya merah itu, telapak tangan besar itu perlahan-lahan menjadi lebih kecil dan nyala api padam secara bertahap. Bagaimana mungkin? Tony membelalak dengan ngeri. Ini adalah jurusnya yang paling mematikan. Tony menggunakan jurus sekuat ini untuk membunuh Dev, jadi dia tidak menyisakan sedikit kekuatan pun, tapi tidak disangka jurus paling mematikannya ini tidak bisa melukai Dev sedikit pun. Punya kemampuan apa lagi kamu? Gunakan saja semuanya. Dev menghembuskan nafas dengan ringan dan telapak tangan besar itu menghilang dalam satu tarikan nafasnya. Tony menatap Dev dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, seketika dia termenung. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Apa sihir yang kamu gunakan? Siapa gurumu? Tony mengajukan beberapa pertanyaan pada Dev sekaligus. Bab 598. Dia sudah berlatih sihir selama beberapa dekade, dan Tony juga sudah berguru pada beberapa orang guru serta bertarung dengan banyak orang, tapi dia belum pernah melihat sihir seperti milik Dev. Tadi tubuh Dev diselimuti oleh cahaya merah, dan memberikan semacam tekanan kepada orang-orang. Membuat orang yang melihatnya ingin menyembahnya, dan kalau Tony tidak punya kekuatan batin, dia pasti sudah berlutut pada Dev saat ini. Banyak sekali omong kosongmu, kalau sudah tidak punya kemampuan lain, maka menyingkirlah. Dev tidak mau menjawab pertanyaan Tony, dan dia juga tidak perlu banyak bicara pada Tony. Meskipun wajah Tony dipenuhi dengan amarah, tapi dia tidak berani turun tangan pada Dev lagi, dan hanya bisa menyingkir. Frank melihat Tony yang begitu kuat juga sangat takut pada Dev hingga tidak berani berbuat apa-apa, tersentak dan menatap Dev dengan tidak percaya. Pemimpin Frank, saya sudah bilang saat ini putramu sedang dikendalikan dan ada orang-orang di belakang layar yang menyuruhnya untuk mengatakan ini, kamu jangan percaya padanya. Sekarang saya akan menghancurkan ulat boneka itu terlebih dulu baru bisa menyelamatkan putramu. Kalau sampai terlambat, walau bisa membunuh ulat boneka, nyawa putramu tidak akan selamat. Dev berkata pada Frank. Frank memeluk Josh dan merasa ragu-ragu dalam hatinya, dia tidak tahu apakah dia harus percaya pada perkataan Dev. Pemimpin, Tuan Dev tidak akan menyakiti Tuan Muda Josh, tolong percayalah padanya. Eddie juga membujuk Frank pada saat ini. Frank tergerak dan bersiap melepaskan Josh dengan lembut. Ayah, kamu tidak boleh percaya pada mereka, saya adalah putramu. Mana mungkin saya boneka, adalah putramu, ayah lihat saya. Josh yang melihat itu memeluk Frank dengan erat dan tidak mau melepaskannya, lalu berteriak dengan keras. Frank melihat Josh seperti itu merasa tidak tega kalau Dev turun tangan. Dev tahu kalau dirinya harus turun tangan secara paksa, karena Frank sudah tersihir oleh Josh saat ini. Hanya orang dari desa Ikigan, berani mempermainkan pemimpin, pantas mati. Setelah berkata Dev mengulurkan tangannya ke arah Josh. Frank ingin menghentikannya tapi sudah terlambat, kecepatan Dev sangat cepat dan dalam sekejap mata Josh sudah berada di tangan Dev. Ayah,
Selamatkan saya, selamatkan saya. Josh berusaha melawan. Namun pada saat ini, Dev tidak memberikan Frank kesempatan untuk menyelamatkannya lagi. Dia menepuk dahi Josh dengan telapak tangannya dan kemudian cahaya merah menyala dari atas kepala Josh memasuki tubuhnya. Josh mulai menjadi ganas, meraung kesakitan dan tidak peduli sekuat apa raungannya, Dev tetap memegangnya. Segera, mata Josh menjadi merah lagi dan tiba-tiba membuka mulutnya. Lalu ada ulat boneka yang seukuran kepalan tangan terbang keluar dari mulutnya. Setelah ulat boneka itu terbang keluar, dia tidak menyerang Dev melainkan terbang langsung ke arah jendela dan berniat untuk melarikan diri. Mau kabur? Dev menyeringai dan melepaskan Josh lalu mengejar ulat boneka itu. Pada saat ini ulat boneka sudah keluar dari tubuhnya dan Josh kembali dalam keadaan koma dan berbaring lurus di lantai. Putraku. Frank bergegas melangkah maju dan memapa Josh. Dan pada saat ini Dev sudah mengejar hingga ke jendela dan meraih ulat boneka itu. Ulat boneka yang besar itu tidak berhenti bergerak, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Dev, dan akhirnya membuka mulut dan kabut hitam keluar dari mulut ulat boneka itu. Semuanya hati-hati, kabut ini beracun. Tony yang melihatnya bergegas memperingatkan semua orang dan menahan nafasnya dengan erat. Tapi saat mereka semua panik dan menahan nafas, Dev tiba-tiba membuka mulut dan menghisap kabut hitam itu dengan kuat, dan dalam sekejap semua kabut hitam itu sudah dihisap oleh Dev. Bagi orang lain kabut hitam itu beracun, tapi bagi Dev itu adalah sumber daya kultivasi yang paling baik, Dev tidak akan menyia-nyiakannya. Bab 599. Melihat Dev menghisap kabut hitam itu ke dalam perutnya membuat Tony tercengang, dan menatapnya dengan tidak percaya. Orang lain tidak tahu tapi dia tahu seberapa kuatnya kabut beracun dari ulat boneka itu. Ulat boneka pada umumnya tidak akan menyemburkan kabut beracun, dan apabila kabut beracun dalam tubuhnya disemburkan maka ulat boneka itu tidak akan bisa bertahan hidup kecuali dalam saat kritis. Pemilik ulat boneka akan membiarkan ulat boneka itu binasa bersama pihak lawannya, karena sulit untuk membudidayakan ulat boneka sebesar itu. Dev menelan semua kabut hitam yang disemburkan oleh ulat boneka itu dan membuat ulat boneka seukuran telapak tangan berhenti bergerak dan tubuhnya langsung runtuh. Melihat ulat boneka yang sudah mati Dev langsung membuangnya, karena kulit dari ulat boneka itu tidak ada gunanya bagi Dev. Tepat saat ulat boneka itu mati, di dalam sebuah rumah terpencil yang ada di kota Gama, seorang pria parubaya yang berjubah hitam sedang duduk di ruang tertutup tiba-tiba bangkit berdiri dan membanting cangkir teh yang ada di depannya. Dia adalah pemilik ulat boneka itu, dan butuh lebih dari belasan tahun baginya untuk membudidayakannya, dan dia tidak berharap akan mati begitu saja. Pengurus keempat belum pulang. Pria parubaya berjubah hitam itu bertanya kepada penjaga. Siap, pengurus utama, pengurus keempat sudah pulang. Dia sudah kembali tadi malam, namun saat melihat Anda berada di dalam kamar, dia tidak berani mengganggumu. Penjaga itu bergegas menjawab. Minta pengurus keempat untuk menemuiku sekarang. Pria parubaya berjubah hitam itu berkata. Penjaga itu bergegas pergi dan segera, seorang pria dengan kumis dan bibir yang runcing masuk ke dalam. Adik keempat, Raja Desa Ikigaru mengeluarkan perintah pemanggilan darurat. Apakah sesuatu terjadi pada Desa Ikigaru? Pria berjubah hitam itu bertanya pada pria yang bermulut runcing. Kakak, tidak ada masalah. Hanya saja anak angkat dari Raja Desa Ikigaru sudah meninggal. Sepertinya dibunuh oleh seseorang bernama Dev. Pria bermulut runcing itu berkata dengan acuh tak acuh. Si Isa itu... Benar, dia meninggal dengan tragis. Pria bermulut runcing itu berkata dan mengangguk. Rasakan, anak itu hanya tahu mencelakai para gadis-gadis, saya sudah lama tidak suka dengannya. Pria berjubah hitam itu mendengus dingin. Kakak, kali ini saat saya kembali, Raja Desa Ikigaru bertanya padaku, bertanya sebenarnya apa rencana kita. Sekarang Desa Ikigaru sudah diawasi dengan ketat dan sulit bagi Raja untuk bergerak. Pria bermulut runcing itu bertanya. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu langsung terlihat menakutkan. Tinjunya mengepal dan dia menggertakkan giginya. Ulat bonekaku sudah mati. Apa? Ulat boneka sudah mati? Bagaimana bisa mati? Bagaimana bisa? Pria bermulut runcing itu berteriak kaget. Setelah saya menceritakan kejadiannya padamu, kamu harus memeriksanya. Lihat apakah Frank sekeluarga mengalami kecelakaan. Tadi saya membuat ulat bonekaku bunuh diri dengan menyemburkan racun. Racun itu sudah cukup untuk membunuh orang di radius lebih kurang 10 meter. Saya rasa Frank sekeluarga sudah mati keracunan. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ekspresi khawatir. Kakak, apa kamu gila? Frank adalah pemimpin pengadilan Strata 6. Kalau dia mati keracunan pasti Desa Ikigaru yang akan diselidiki. Dan bukankah kita akan sial?
Pria bermulut runcing itu bertanya dengan panik. Apa yang kamu teriakkan? Saya juga terpaksa dan tidak berdaya saat itu. Sekarang cepat kamu pergi periksa. Pria berjubah hitam itu memelototi pria bermulut runcing. Baik, pria bermulut runcing itu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Pada saat itu, di ruang tamu utama kediaman Frank, Frank sedang memeluk Josh yang tidak sadarkan diri dan berteriak dengan keras. Josh, Josh. Dia berharap putranya bisa bangun lagi. Dia sudah 1 tahun lebih melihat putranya tidak berbicara dan tidak membuka matanya, dan Josh baru saja pulih dan membuat Frank sangat bahagia. Dia tidak peduli apakah putranya dijadikan boneka atau tidak, dia hanya berharap putranya masih hidup. Bersambung. Bab 600. Itu sebabnya Frank tidak ingin Dave turun tangan. Kalau sesuatu terjadi pada Josh, maka kedepannya dia tidak akan pernah melihat putranya lagi. Tuan Dave, cepat periksa Tuan Muda Josh. Melihat Frank yang berteriak dengan sedih, Eddie bergegas melangkah maju dan berkata pada Dave. Ya, Dave mengangguk. Setelah berada di hadapan Frank, Eddie berjongkok dan menghibur Frank, pemimpin, Tuan Dave pasti bisa menyembuhkan Tuan Muda Josh, kamu jangan sedih. Frank mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan air mata, dan saat dia melihat tatapan tegas dan percaya diri dari Dave, dia tidak berbicara dan melepaskan Josh lalu berdiri dengan perlahan. Dave berjongkok lalu meletakkan tangannya di dahi Josh dengan ringan, dan menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh Josh. Josh yang awalnya pucat dan tidak bertanya mulai terlihat kemerahan pada saat ini, bahkan jarinya yang hitam dan membusuk juga mulai membaik. Beberapa menit kemudian, Josh perlahan membuka matanya dan kening Dave sudah dipenuhi dengan keringat saat ini. Josh sudah terlalu lama keracunan dan dia mengalami kerusakan mental selama lebih dari 1 tahun, jadi Dave menghabiskan banyak energi spiritual untuk menyembuhkan Josh. Josh. Saat melihat Josh membuka matanya, Frank melompat kegirangan. Ayah, di mana saya? Josh melihat sekelilingnya dengan bingung. Tentu saja di rumah. Kamu sudah koma selama 1 tahun lebih, apa kamu tidak mengingat apa yang terjadi barusan? Frank bertanya pada Josh. Tadi Josh sudah terbangun dan terlihat normal, tapi kenapa dia tidak bisa mengingatnya? Saya sudah bilang itu bukan dia, pada saat itu dia sedang dikendalikan, ada seseorang yang menggunakan ulat boneka untuk mengendalikan tubuhnya. Dave berkata pada Frank. Melihat wajah Josh yang kebingungan, Frank akhirnya percaya pada perkataan Dave. Frank memapah Josh berdiri dan menunjuk Dave dan berkata, Josh, cepat berterima kasih pada Tuan Dave, dia yang menyelamatkan hidupmu. Josh menatap Dave dengan bingung, dia melihat Dave hanya seumuran dengan dirinya dan seketika tidak bergerak. Pemimpin Frank, itu hanya pekerjaan mudah, tidak perlu berterima kasih. Dave berkata dengan ringan. Semakin Dave bersikap seperti ini, semakin Frank merasa malu. Tadi dia bahkan ingin memukul Dave, dan memerintahkan Eddie dan Tony untuk turun tangan pada Dave. Untung Dave berhati besar, dan tidak perhitungan dengannya, kalau pihak lain pergi dengan marah maka putranya tidak akan selamat lagi. Tuan Dave masih muda tapi tidak disangka memiliki hati yang begitu besar, saya benar-benar malu. Frank berkata dengan wajah yang tersipu dan canggung. Pemimpin Frank terlalu sungkan, Anda sudah melakukan yang terbaik bagi negara dan rakyat, yang saya lakukan tidak ada apa-apanya. Dave berkata dengan rendah hati. Dan pada saat ini, Tony yang sudah tersadar dari keterkejutannya menghampiri dan langsung menatap Dave dengan penuh hormat dan kekaguman. Saya Tony, seorang junior memberi hormat kepada guru Dave. Tony berjalan ke hadapan Dave dan membungkuk dalam-dalam. Dalam dunia sihir, tidak ada perbedaan usia, mereka semua dibagi berdasarkan kekuatan mereka, dan meskipun Dave masih muda saat ini, kekuatannya jelas lebih tinggi dari dirinya, jadi Tony menyebut dirinya sebagai seorang junior. Memberi hormat kepada guru Dave. Petik 2. Dalam dunia sihir, tidak ada perbedaan usia, mereka semua dibagi berdasarkan kekuatan mereka, dan meskipun Dave masih muda saat ini, kekuatannya jelas lebih tinggi dari dirinya, jadi Tony menyebut dirinya sebagai seorang junior. Memberi hormat kepada guru Dave. Bahkan Falcon juga bergegas menghampiri dan membungkuk pada Dave.
Tony saja saat ini sudah bersikap penuh hormat pada Dev, Falcon mana berani bersikap tidak sopan. Bukankah tadi kalian terus menghina Tuan Dev, sekarang kalian sepertinya sudah lupa ya. Eddie menatap Tony dan Falcon dengan ekspresi jijik. Perkataan Eddie membuat kedua orang itu seketika tersipu malu. Bab 601. Dev tidak mau terlibat dengan mereka berdua lagi jadi dia berkata pada Eddie, ketua majelis Eddie, karena anak dari pemimpin sudah baik-baik saja ayo kita pergi. Setelah Dev berkata, dia berbalik dan ingin pergi, dia sudah menyelesaikan hal yang harus dia lakukan, dan tidak ada gunanya berlama-lama di sana. Adapun mengenai apa yang akan dilakukan Frank pada Tony dan Falcon, dia tidak mau tahu. Guru Dev, tunggu sebentar, masih ada satu hal yang saya tidak pahami, mohon Guru Dev beri saya pencerahan. Tony melihat Dev yang hendak pergi bergegas menghentikan Dev dan bertanya padanya. Apa itu? Dev bertanya dengan pelan. Guru Dev, kalau Tuan Muda Josh diserang oleh ulat boneka, kenapa pihak lawan menunggu 1 tahun lebih baru mengendalikan tubuh Tuan Muda Josh? Apakah pihak lain punya motif tersembunyi? Tony tidak mengerti, kenapa pihak lain menggunakan ulat boneka pada Josh tapi tidak mengendalikannya selama lebih dari setahun, dan memilih untuk mengendalikan tubuh Josh hari ini. Perkataan Tony membuat semua orang menatap Dev. Mereka juga ingin tahu apa yang terjadi, terutama Frank, dia ingin tahu apa yang direncanakan pihak lain terhadap dirinya. Seperti yang sudah saya katakan sejak awal, penyebab Tuan Muda Josh koma bukanlah keracunan tapi karena gangguan mentalnya. Meskipun ulat boneka sudah masuk ke tubuh Tuan Muda Josh mengalami keterkejutan dan membuat mentalnya kacau dan mengalami koma, jadi ulat boneka itu tidak punya cara untuk mengendalikan tubuh Tuan Muda Josh. Tuan Muda Josh sudah koma selama lebih dari 1 tahun, dan untunglah dia seperti itu, kalau tidak entah apa yang akan dilakukan oleh pihak lain setelah mengendalikan tubuh Tuan Muda Josh. Namun tadi kamu membantu Tuan Muda Josh memaksa racun dari tubuhnya keluar, tapi malah merangsang otak Tuan Muda Josh, dan membuat ulat boneka itu mengambil keuntungan dan langsung mengendalikan tubuh Tuan Muda Josh, dan itulah yang menyebabkan adegan barusan terjadi. Dev menjelaskan dengan sabar. Saat mendengar kalau ini terjadi karena ulah dirinya, wajah Tony menjadi merah dan itu sangat memalukan baginya, dia tidak sabar untuk mencari lubang dan mengubur dirinya di dalam. Tuan Dev, siapa sebenarnya yang melakukannya? Siapa yang ingin menyerang anakku? Frank sekarang bertanya-tanya siapa yang sebenarnya ingin melakukan hal ini pada putranya. Tadi juga sudah saya katakan, ulat boneka ini berasal dari desa Ikigaru, dan pihak lawan memiliki posisi yang tidak rendah di desa Ikigaru, tapi saya tidak tahu kenapa orang-orang dari desa Ikigaru melakukan ini. Kata Dev. Frank terdiam, tatapan matanya memancarkan niat membunuh dan keningnya mengernyit. Saya tahu kenapa, pasti karena desa Ikigaru ingin menggunakan kar ini untuk mengurangi pengawasan terhadap desa Ikigaru, karena semua orang yang ada di desa Ikigaru menggunakan racun untuk menimbulkan kepanikan masyarakat, jadi pengawasan terhadap desa Ikigaru sangat ketat, desa Ikigaru ini sangat sulit berkembang, mereka pasti ingin mengendalikan cara seperti ini untuk pemimpin dan mencapai niat mereka, dan melonggarkan pengawasan terhadap desa Ikigaru, mereka tidak berani menyerang pemimpin langsung. Jadi mereka memilih Tuan Muda Josh. Eddie menganalisis. Frank mengangguk, benar. Seharusnya itu adalah alasannya, karena orang dari desa Ikigaru terus mengajukan permohonan, lebih dari sekali untuk melonggarkan pengawasan atas mereka. Namun hal seperti ini Dev juga sulit mengatakannya, karena ada terlalu banyak hal dan ada terlalu banyak orang yang terlibat. Tidak masalah, saya tidak peduli cara apa yang akan kamu gunakan untuk menemukan orang desa Ikigaru yang bersembunyi di kota Gama. Kalau berani menggunakan cara kotor seperti ini, saya tidak bisa mengampuni mereka. Frank berkata dengan marah dan memerintahkan pada Eddie. Meskipun dia tahu ini adalah ulah orang dari desa Ikigaru, tapi tidak ada bukti, Frank juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap desa Ikigaru. Sekarang dia harus menemukan orang yang mencelakai putranya terlebih dulu. Baik. Eddie menjawab dengan lantang,
Namun tidak lama kemudian wajahnya sedikit serba salah. Pemimpin, saya takut walaupun anggota Majelis Perlindungan Hukum bisa menemukan orang dari desa Ikigaru itu, kami tidak akan bisa menangkap mereka. Bab 602. Anggota EDI di Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama hanyalah ahli bela diri biasa. Kalau mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang memiliki status tinggi di desa Ikigaru, mereka bukanlah lawannya. Sepertinya pihak lawan cukup melemparkan beberapa ulat beracun kepada mereka dan mereka pasti akan terluka. Frank yang mendengarnya juga mengernyitkan keningnya dengan erat, dan akhirnya dia mengarahkan pandangannya pada Dave dan Tony. Tony melihat Frank menatap dirinya bergegas berkata, "Pemimpin Frank, Ketua Majelis EDI, saya masih ada urusan mendadak di rumah. Kami pamit dulu, kami masih harus naik pesawat dan terbang kembali ke Futua." Tony takut kalau Frank akan menahannya, dan kalau benar-benar menahannya, maka Tony juga tidak bisa menolak. Kalau memintanya menghadapi orang-orang dari desa Ikigaru, Tony juga takut, jadi dia bergegas pergi. Setelah Tony mengatakan itu, Frank juga tidak mengatakan apapun lagi, dan hanya mengangguk. Tony yang melihat itu bergegas membawa Falcon berjalan keluar. Eddie mendengus dingin sambil menatap punggung kedua orang itu. Dasar pengecut, para penipu ini selalu punya cara curang, masih berani mengatakan dirinya adalah ahli sihir nomor 1 di Futua, cuy. Petik 2. Tidak masalah, dari tadi kamu juga mengatakan kalau Tony itu adalah pembohong, sebenarnya ada apa? Frank juga bertanya dengan heran. Karena tadi dia sangat ingin menyembuhkan putranya, jadi Frank tidak memperdulikan Eddie yang memanggil Tony dengan sebutan pembohong besar. Sekarang Tony masih mengatakan hal yang sama dan dia bertanya dengan penasaran. Eddie juga tidak merahasiakannya dan menceritakan kembali kejadian yang terjadi di pelelangan secara detail, dan setelah mendengarnya Frank merasa tidak percaya dan dia tidak menyangka Tony dan Falcon berani datang ke kota Gama untuk menipu. Hanya saja saat dia memikirkan dia yang bersikap begitu sopan dan penuh hormat pada Tony, dan bahkan mengundangnya ke rumah, seketika raut wajahnya berubah menjadi jelek. Ketua Majelis EDI, Pemimpin Frank, karena masalahnya sudah terselesaikan, saya juga sudah harus pulang, hari ini saya harus kembali ke kota Surau. Dave angkat bicara. Dia harus bergegas dan kembali berkultivasi. Hari ke-15 bulan ke-7 semakin lama semakin dekat, Dave harus berkultivasi dengan rajin, apalagi sebelum meninggal Johan meramal Dave dan membuatnya tidak tahu apakah yang di hari ke-15 bulan menunggunya ke-7 nanti adalah bencana atau keberuntungan. Melihat Dave hendak pergi, raut wajah Frank menjadi gelisah, dan bergegas mengedipkan matanya pada Eddie. Eddie berkata dengan tulus pada Dave. Tuan Dave, tadi kamu juga sudah melihat, orang dari desa Ikigaru sudah datang ke kota Gama dan bertindak pada putranya pemimpin Frank. Kalau tidak segera menemukan mereka, saya khawatir mereka akan melakukan hal seperti ini lagi. Tapi kalau mengandalkan kekuatan dari Majelis Perlindungan Hukum, sepertinya akan sulit untuk menemukan mereka. Saya berharap Tuan Dave bisa tinggal beberapa hari di kota Gama dan membantu kami menemukan orang dari desa Ikigaru. Setelah Dave mendengarnya dia mengernyitkan keningnya, dia baru saja mengatakan dia sudah harus pulang karena takut Eddie akan buka mulut dan meminta bantuannya. Bukannya Dave takut pada orang-orang dari desa Ikigaru, tapi dia tidak bisa menghabiskan waktu untuk masalah ini, dia harus segera berkultivasi. Dan Dave juga tahu kalau orang-orang dari desa Ikigaru itu tidak akan terlalu sadis, dan tidak mungkin terlalu sadis, karena mereka hanya ingin menggunakan ulat boneka untuk mengendalikan dan mendapatkan keuntungan untuk desa Ikigaru, dan mereka juga tidak akan berani membunuh orang. Karena itulah Dave tidak terlalu ingin ikut campur, karena ini tidak mengancam nyawa, dan mengenai hal lainnya Dave juga tidak berpikir untuk mengurusnya. Melihat Dave mengernyitkan keningnya, Frank membuka mulut, Tuan Dave, saya benar-benar berharap Tuan Dave dapat membantu, kalau tidak orang-orang dari desa Ikigaru ini sepertinya bisa memporak-porandakan kota Gama. Meskipun kali ini mereka tidak berani bertindak padaku, tidak menjamin mereka tidak akan bertindak pada pemimpin lainnya. Di kota Gama yang begitu besar lantas tidak ada orang yang bisa mengendalikan orang dari desa Ikigaru. Kalau ada beberapa penyihir yang membakar, membunuh dan menjarah di kota Gama saat ini,
lantas kalian hanya akan menonton begitu saja. Dev sedikit tidak mengerti, di kota Gama yang besar ini tidak mungkin tidak ada orang yang bisa mengendalikan orang-orang dari desa Ikigaru, dan yang menjaga keamanan di kota Gama adalah Majelis Perlindungan Hukum yang anggotanya kebanyakan adalah ahli bela diri. Kalau beberapa penyihir kuat yang datang, bukankah orang-orang dari Majelis Perlindungan Hukum ini hanya akan menjadi hiasan? Bab 603. Setelah Dev selesai bicara, Frank dan Eddie tercengang, dan raut wajah mereka terlihat serba salah. Pada akhirnya Eddie angkat bicara, "Tuan Dev, tentu ada orang yang bisa mengendalikan orang-orang dari desa Ikigaru itu, walau mereka adalah penyihir yang kuat, tapi kalau berani membuat masalah di kota Gama juga akan ada orang yang mengurus mereka, hanya saja itu tidak diurus oleh Majelis Perlindungan Hukum." "Maksudmu, di atas Majelis Perlindungan Hukum masih ada Departemen Penegak Hukum lagi?" Dev sedikit kaget. "Salah, bukan Departemen Penegak Hukum, orang-orang ini berada di luar lembaga hukum. Dan tidak ada orang yang bisa memerintah mereka, mereka juga tidak berada di bawah kekuasaan apapun, bahkan semua orang yang ada di pengadilan Strata 6 juga tidak berhak untuk memerintah mereka." Frank menggelengkan kepalanya. "Mereka? Siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka kultivator?" Mendengar perkataan Frank, tatapan mata Dev menunjukkan sedikit kegembiraan. Frank terkejut saat mendengar Dev mengatakan, kultivator. Pemimpin Frank, Tuan Dev adalah seorang kultivator, tetapi saat ini kekuatannya masih tidak terlalu kuat. Eddie menjelaskan kepada Frank. Frank yang mendengar itu menatap Dev dengan lebih kaget lagi dan baru tersadar setelah sesaat dan berkata dengan terharu, "Pantas saja saat Tuan Dev turun tangan, Guru Tony pun tidak bisa melawannya, ternyata kamu adalah seorang kultivator." "Pemimpin Frank, orang-orang yang kamu bicarakan tadi apakah mereka itu kultivator?" Dev kembali bertanya. Frank menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Walau saya tahu saya juga tidak boleh memberitahumu, karena ini adalah rahasia." Dev yang mendengarnya menunjukkan sedikit kekecewaan. "Tuan Dev, ini memang rahasia. Bahkan saya juga hanya tahu sedikit, yang lainnya tidak tahu. Oleh karena itu kami tidak mungkin bisa meminta bantuan kepada orang-orang itu, dan berharap Tuan Dev mau membantu." Dev mengernyitkan keningnya, dia benar-benar tidak ingin membantu. "Tuan Dev, apakah kamu takut keluarga Bastian akan datang untuk membalas dendam bila kamu menetap di kota Gama? Saya bisa menjamin kepada Tuan Dev, saya akan memperingatkan keluarga Bastian, dan mereka tidak akan berani bertindak pada Tuan Dev selama Tuan Dev menetap beberapa hari di kota Gama ini." Eddie mengira Dev takut pada keluarga Bastian yang akan balas dendam. "Tuan Dev dan keluarga Bastian punya dendam?" Frank yang mendengar itu bertanya dengan curiga. Eddie mengangguk dan menceritakan kejadian yang terjadi antara Dev dan keluarga Bastian padanya. Frank yang mendengarnya bergegas berkata, "Tuan Dev tenang saja, saya bisa maju dan membantu Tuan." Dev untuk berbicara. "Kalian salah paham, hanya keluarga Bastian yang kecil tidak ada apa-apanya bagiku, saya memang punya urusan lain untuk dikerjakan saja." Dev bukannya takut dengan keluarga Bastian, hanya saja dia tidak punya waktu untuk menunda kultivasinya. "Tuan Dev, kamu jangan meremehkan keluarga Bastian, sekarang saya masih bisa menekan keluarga Bastian dan membantu Tuan Dev berbicara karena kepala keluarga Bastian, Wira Bastian masih belum keluar. Kalau dia sudah keluar dari latihannya, dan tahu kalau putranya dibunuh oleh Tuan Dev, saya khawatir dia tidak akan memberi muka kepada saya lagi." Frank bergegas berkata, "Keluarga Bastian punya kekuatan sebesar itu?" Dev bertanya dengan sedikit kaget. Frank adalah pemimpin pengadilan Strata 6, bahkan Eddie juga harus bersikap penuh hormat kepadanya. Keluarga Bastian mana mungkin tidak memberi muka kepada Frank? Frank menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Tetapi Eddie menjelaskan keluarga Bastian memiliki dukungan di balik layar yang kuat. Wira Bastian hanyalah salah satu cabang dari keluarga Bastian. Keluarga Bastian yang sesungguhnya memiliki pengaruh besar di kota Gama, bahkan di seluruh wilayah utara, hanya saja pengaruh mereka tidak muncul dengan mudah. Setelah mendengar penjelasan Eddie, Dev sedikit kaget. Dia tidak menyangka kalau keluarga Bastian yang dia temui hanyalah satu bagian dari keluarga Bastian. "Tuan Dev, apa yang kamu lihat sekarang ini hanyalah permukaannya saja. Kota Gama memiliki kedalaman yang sangat dalam, dan keluarga yang benar-benar punya kekuatan besar itu tidak terlihat oleh orang biasa, dan bahkan tidak pernah terdengar." Frank berkata dan menghela nafas. Bab 604. Setelah mendengar penjelasan Frank,
Dev merasa semakin tertekan. Awalnya dia mengira dirinya adalah seorang kultivator, walaupun dia tidak berani mengatakan dirinya tidak terkalahkan, tapi dia berhasil mengalahkan semua lawannya hingga saat ini. Namun Dev baru tahu kalau orang-orang yang pernah menjadi lawannya hanyalah ikan teri dan udang kecil saja, karena keluarga yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya belum pernah ditemui olehnya. Hanya saja Dev tidak takut, karena dia tidak ada hubungannya dengan keluarga yang memiliki kekuatan itu. Selama pihak lain tidak mencari masalah dengan dirinya, Dev tidak akan berinisiatif untuk mencari masalah dengan mereka. Sekarang dia hanya ingin mengetahui identitas aslinya, dan apakah ibu kandungnya masih hidup di dunia ini atau tidak. Tuan Dev, kamu juga tidak perlu khawatir. Keluarga yang tersembunyi itu juga tidak akan dengan mudah menargetkan seseorang. Oleh karena itu yang bisa ditemui di kota Gama hanyalah keluarga-keluarga konglomerat yang sudah terlihat jelas. Eddie khawatir Dev akan takut, jadi dia bergegas buka suara. Lia. Dev mengangguk lalu melanjutkan, saya memang ada urusan penting. Oleh karena itu saya tidak bisa berlama-lama menetap di kota Gama. Begini saja, saya bisa menetap di kota Gama selama 3 hari, dan membantu kalian mencari orang-orang dari desa Ikigaru. Terima kasih Tuan Dev. Kalau Tuan Dev turun tangan, maka orang-orang dari desa Ikigaru itu tidak akan bisa lari. Eddie yang mendengarnya berkata dengan bahagia. Dev adalah seorang kultivator, asalkan dia membantu maka orang-orang dari desa Ikigaru itu pasti tidak akan bisa kabur. Frank yang mendengarnya juga bergegas berterima kasih. Terima kasih Tuan Dev. Dev tersenyum ringan, pemimpin Frank tidak perlu sungkan, hanya saja kalau dalam waktu 3 hari mereka belum ditemukan, saya sudah harus pergi. Tidak masalah. Dalam waktu 3 hari pasti bisa menemukan mereka. Kalau tidak sia-sia saja saya memimpin di pengadilan Strata 6. Frank punya rencana, dia ingin menemukan seseorang di kota Gama bukanlah hal yang sulit. Alasan dia menahan Dev adalah meminta bantuan Dev untuk turun tangan setelah orang-orang dari desa Ikigatu itu berhasil ditemukan. Setelah berbincang-bincang sesaat, Dev dan Eddie pergi, sedangkan Yuki, Indrawan dan yang lainnya masih menunggu Dev di pelelangan. Orang-orang dari keluarga Wijaya juga ada di sana, dan tidak ada yang berani pergi. Tuan Dev, bagaimana? Apakah putra dari pemimpin Frank sudah sembuh? Eko yang melihat Dev kembali bergegas tanya. Kalau Dev benar-benar bisa menyembuhkan putranya Frank, maka kedepannya semua urusan Dev di kota Gama akan lancar, karena dia merupakan salah satu pemimpin di pengadilan Strata 6, banyak hal akan menjadi mudah untuk ditangani. Iya, hanya gangguan mental, bukan masalah besar. Dev berkata dengan ringan. Dev tidak menceritakan tentang ulat boneka, walau diceritakan Eko dan yang lainnya belum tentu tahu, karena mereka hanya ahli bela diri, dan tidak terlalu mengerti tentang dunia sihir. Josh itu sudah koma selama 1 tahun lebih, sudah mencari banyak ahli medis terkenal dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin bukan masalah besar, pasti Tuan Dev memiliki keterampilan medis yang sangat baik, jadi bisa langsung menyembuhkannya. Marco berkata dengan kaget. Benar, pasti seperti itu, Tuan Dev terlalu rendah hati. Eko juga menimpali. Tuan Dev, Tony dan Falcon tidak membuat masalah kan? Indrawan tahu kalau kedua orang itu diundang oleh Frank, dan bertemu dengan Dev lagi pasti akan tidak senang. Dev belum sempat bicara, Eddie sudah berkata lebih dulu, 2 pembohong besar itu sudahnya kembali ke Futua, mereka tampak sangat memalukan saat pergi, mana terlihat seperti seorang ahli terkemuka. Semua orang yang mendengarnya tahu kalau Tony pasti tidak bisa melakukan apa-apa dan setelah dibereskan oleh Dev, dia hanya bisa pergi dengan putus asa. Eko menjadi lebih bertekad saat ini, kedepannya keluarga Wijaya hanya akan mengikuti Dev, dan mengikuti jejak Dev. Tuan Dev, kapan kita kembali ke kota Surau? Bab 605. Awalnya mereka datang ke sini untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa harta karun. Namun sekarang keadaannya sudah berubah menjadi seperti ini. Jadi Indrawan bertanya kepada Dev kapan mereka akan pulang, karena mereka datang bersama, jadi dia harus mendengar perintah dari Dev. Tuan Indrawan, kamu bawalah Yuki dan Eli pulang dulu, saya akan tinggal di kota Gama selama beberapa hari untuk menangani sedikit masalah. Dev tidak menceritakan masalahnya, karena dia takut Yuki akan khawatir. Kamu tetap tinggal untuk mengurus apa? Saya juga akan tetap di sini. Yuki yang mendengar itu langsung mengatakan ingin menetap juga. Saya juga, kebetulan bisa menemani Yuki berjalan-jalan keliling kota Gama, di sini ada banyak tempat menarik. Eli juga mengatakan dia ingin menetap. Tidak bisa, kalian harus pulang dulu, hari ini sudah harus pulang. Dev menolak permintaan mereka untuk menetap tanpa ragu-ragu.
Alasan Dev tidak mengizinkan mereka untuk tetap tinggal karena kota Gama tidak lebih baik daripada tempat lain. Karena Dev tahu banyak orang-orang hebat yang tersembunyi di kota Gama, dan itu membuat dia tidak berani mengizinkan Yuki untuk tetap di sini. Kalau keluarga Bastian diam-diam melakukan hal jahat pada Yuki, maka akan terlambat untuk menyesalinya. Yuki melihat Dev bersikap seperti itu terlihat tidak senang, tapi dia juga tidak berani membantah dan memaksa untuk tetap tinggal. Saya beritahu, kamu menetap di kota Gama, jangan sampai ketahuan olehku kamu mencari wanita di sini, kalau tidak saya tidak akan mengampunimu. Yuki berkata dengan cemberut. Tenang saja, meski kota Gama merupakan kota besar tapi tidak akan bisa menemukan wanita cantik, lembut dan berbudi sepertimu. Dev berkata sambil tersenyum. Perkataan itu sontak membuat wajah Yuki memerah dan bergumam, kamu pasti mengatakan hal yang bertentangan dengan keinginanmu. Meskipun begitu, hati Yuki sudah penuh dengan kegembiraan. Ellie yang berdiri di samping dan menyaksikan Dev menggoda Yuki merasakan perasaan yang tidak terlukiskan di hatinya, dan menggigit bibirnya dengan erat. Indrawan melihat ekspresi cucu perempuannya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafasnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu perasaan Ellie. Hanya saja, Dev bukanlah orang yang berambisi besar, kalau dia tidak keberatan untuk memiliki beberapa selir, Indrawan juga tidak akan keberatan Ellie menemani di sisi Dev. Indrawan membawa Yuki dan Ellie pergi. Eko awalnya ingin mengundang Dev untuk tinggal di kediaman keluarga Wijaya selama beberapa hari, tapi Dev tidak ingin merepotkan dan tidak mau pergi ke sana, dan meminta Eddie untuk mencarikan sebuah penginapan. Tuan Dev, untuk sementara kamu bisa beristirahat dulu di penginapan. Setelah saya mendapatkan informasi dari beberapa orang desa Ikigaru itu, saya akan menghubungi Tuan Dev. Untuk mencari orang desa Ikigaru, Dev tidak perlu turun tangan, karena Dev juga tidak terlalu mengenal tempat di kota Gama, jadi untuk masalah mencari orang akan dilakukan oleh Eddie, hanya saja setelah menemukan mereka, dan ingin menahan mereka, akan memerlukan bantuan dari Dev. Iya, setelah mendapat informasi, telepon saja saya. Dev mengangguk. Setelah Eddie pergi, Dev awalnya ingin berkultivasi di penginapan, namun di kota yang ramai seperti kota Gama, energi spiritual semakin sedikit lagi, dan itu sudah mencapai titik di mana seperti tidak ada apa-apa, jadi tanpa sumber daya itu juga sama saja dengan membuang waktu. Melihat langit di luar sudah mulai gelap, Eko menelpon Dev dan ingin mengundang Dev untuk makan bersama, hanya saja Dev juga menolaknya. Sekarang Dev sudah mencapai tahap ini dia, dan walau dia tidak makan atau minum selama belasan hingga setengah bulan juga tidak akan merasa lapar, dan dia juga tidak ingin pergi, karena dia tidak suka disanjung dan dipuji-puji seperti itu. Lampu-lampu neon di jalan mulai menyala perlahan dan membuat seluruh kota Gama terlihat sangat indah. Dev berjalan turun ke bawah dan berniat berjalan-jalan santai. Dan pada saat ini, di aula kediaman keluarga Bastian, meski meja makan sudah dipenuhi dengan hidangan, tapi tidak ada orang yang berani menggerakkan sumpitnya, wajah Roy tampak muram dan suasana di tuang makan sangat tertekan. Ayah, bukankah hanya seorang Dev, karena kamu sudah tahu dia datang ke kota Gama, kenapa tidak langsung mengutus seseorang untuk memenggalnya sampai mati, dan membalaskan dendam kakakku? Di sisi Roy, seorang pemuda berusia 20 tahunan bertanya. Bab 606. Orang ini adalah putranya Roy, Chris Bastian. Dia hanya beberapa bulan lebih muda dibandingkan Ken. Kedua anak ini lahir di tahun yang sama, hanya saja mereka berdua malah memiliki nasib yang berbeda. Ken adalah putra dari kepala keluarga, Wira, oleh karena itu statusnya di keluarga Bastian menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Chris. Dan oleh karena itu jugalah keluarga Bastian membekali Ken dengan berbagai latihan sejak kecil, sehingga Ken bisa mencapai tahap master di usia muda dan Chris hanyalah seorang playboy. Dia tidak iri dengan latihan Ken, dia hanya akan menghabiskan uangnya untuk bermain wanita, bahkan sejauh ini dia belum memasuki dunia seni bela diri. Roy sangat membenci putranya yang tidak memenuhi harapannya ini, dan berharap dia bisa langsung memukulinya sampai mati. Tutup mulutmu, apa yang kamu pahami? Roy berteriak marah pada Chris. Chris melihat ayahnya marah dan langsung membanting sumpit di tangannya, tidak mau makan lagi, saya mau keluar. Chris bangkit berdiri dan pergi, sepertinya pergi ke penginapan untuk bersenang-senang. Anak durhaka, sampah, kalau bukan karena kamu anak kandungku, saya pasti sudah menamparmu sampai mati. Roy berteriak keras, dan Chris sepertinya tidak mendengarnya. Setelah Chris pergi, Roy menatap meja yang penuh dengan hidangan di depannya dan tidak selera makan sama sekali. Dia langsung membanting meja dengan keras dan langsung menghancurkan seluruh meja itu.
hingga berkeping-keping, dan ini sudah cukup untuk membuat para pelayan di sampingnya kaget dan ketakutan. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Bastian berjalan masuk dengan buru-buru, dan saat melihat kekacauan di lantai, dia melambaikan tangannya dan para pelayan segera membersihkannya. Tuan ketiga, saya sudah mencari tahu kalau Dev memang berhasil menyembuhkan putra dari pemimpin Frank, dan sekarang pemimpin Frank memperlakukan Dev dengan penuh hormat. Kepala pelayan melaporkan pada Roy. Roy yang mendengarnya seketika menunjukkan ekspresi yang lebih jelek lagi. Sialan, bocah ini ternyata punya kemampuan juga, bahkan bisa menjalin hubungan baik dengan Frank. Sepertinya kita akan sulit turun tangan padanya di kota Gamma, hanya bisa menunggu sampai kakak besar keluar dan membuat rencana. Tuan ketiga, kali ini saya juga mencari tahu tentang informasi lainnya. Pelayan berkata dan mendekatkan diri ke sisi Roy dan berbisik di telinganya. Raut wajah Roy berubah lagi, dan pada akhirnya dia terlihat kaget. Apakah yang kamu katakan itu benar? Sangat benar, saya mengetahui ini dari pelayan yang ada di rumah pemimpin Frank. Kepala pelayan itu menganggukkan kepalanya. Hahaha, bagus sekali, kalau begitu kita bisa meminjam pisau untuk membunuh orang. Roy mengangkat wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu segera hubungi orang dari desa Ikigaru, saya mau bertemu dengan mereka. Baik, kepala pelayan mengangguk lalu pergi. Pada saat ini suasana hati Roy menjadi baik dan matanya bersinar cerah. Dev, oh Dev, kamu menyinggung siapapun tidak masalah, tapi malah menyinggung orang dari desa Ikigaru. Kali ini saya mau lihat kamu masih bisa keluar dari kota Gamma dengan selamat atau tidak. Di sisi lain, Dev sedang berjalan di jalanan kota Gamma yang ramai, dan penuh dengan hiruk-pikuk lalu lintas. Dev berjalan di trotoar dan memandangi lampu-lampu indah di kedua sisinya. Tapi saat Dev sedang berjalan perlahan tiba-tiba dia merasakan ada sosok yang hadir di belakangnya dan sedang memata-matai dirinya dengan indera spiritualnya. Raut wajah Dev berubah tanpa sadar dan jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Bisa menggunakan indera spiritual untuk memata-matai seseorang selain kultivator, tidak ada orang lain lagi, walau ahli sihir sekuat apapun tidak akan mempunyai indera spiritual. Dev juga baru memiliki indera spiritual setelah memasuki tahap ini dia, hanya saja indera spiritual Dev masih sedikit lemah, kalau bukan karena Dev sudah memiliki indera spiritual sepertinya dia tidak akan menyadari kalau ada orang yang sedang memata-matainya. Dev tidak berani bicara, dan tidak berani melakukan pergerakan yang tidak diperlukan, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan terus berjalan ke depan. Dev merasa bersemangat sekaligus gugup, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kultivator selain Ryu, tetapi dia tidak tahu pihak lain adalah lawan atau kawan, dan kenapa dia memata-matai dirinya. Bab 607. Setelah berjalan memasuki sebuah gang yang sunyi, orang yang berada di sekitar semakin lama stok on sedikit, dan cahaya lampu juga menjadi redup, namun di kedua sisi yang ada cahaya lampu headwat temet muda di beberapa tempat pelacuran, dan terlihat beberapa wanita yang berpakaian minim berdiri di depan pintu pelacuran itu. Kakak, ayo masuk dan bermain sebentar. Pada saat ini, seorang gadis berpakaian minim yang sedang berdiri di depan pintu tempat pelacuran melambai pada Dev. Kakak, datang ke tempatku saja, di sini kami punya gadis-gadis muda. Wanita pelacur lainnya juga berteriak pada Dev. Orang-orang yang datang kemari kebanyakan datang untuk mencari pelacur, jadi para wanita ini langsung sibuk menyapa Dev dengan hangat saat melihat dia berjalan masuk. Dev melihat pemandangan di depannya dan merasa sedikit canggung, dia datang kemari bukan karena alasan ini, dia hanya merasa orang-orang yang berada di sini lebih sedikit dan cahayanya lebih redup, jadi dia ingin melihat siapa sebenarnya orang yang memata-matainya. Hanya saja, Dev juga tidak berani berbalik dengan gegabah, dan berjalan menuju seorang wanita. Saat melihat Dev berjalan menuju dirinya, wanita itu bergegas menyapanya dengan senyuman, "Kakak, kamu benar-benar punya penglihatan yang bagus, saya adalah yang paling cantik di sini, apakah orang yang di belakang itu datang bersama denganmu? Kalau kalian berdua bersama, maka saya akan meminta tambahan uang ya." Perkataan wanita itu membuat Dev menoleh sedikit, dan melihat seorang pria kekar mengikuti dirinya di belakang, dan hanya berjarak beberapa meter darinya. Setelah melihat pria itu Dev merasa bergejolak dalam hatinya, dia tahu kalau dia sudah bertemu dengan seorang ahli hari ini, karena sepanjang perjalanan Dev hanya merasakan kalau ada seseorang yang sedang memata-matai dirinya dengan indera spiritual, dan indera spiritual itu samar-samar, dia sama sekali tidak menyadari kalau jaraknya hanya beberapa meter dari dirinya. Kalau orang itu menyerangnya dari belakang, sepertinya dirinya tidak akan punya kesempatan untuk menghindar, dan ini membuat Dev sangat gugup.
Kami tidak datang bersama. Dev menggelengkan kepalanya pada wanita itu. Saat ini dia belum tahu apa tujuan pria itu mengikuti dirinya, jadi Dev tidak mau terang-terangan pada pria itu. Tidak datang bersama ya. Wanita itu tercengang, namun dia segera berjalan menuju pria yang ada di belakang Dev sambil tersenyum. Kakak, kamu juga datang untuk bermain ya? Saya lihat tubuhmu begitu kekar, kamu pasti sangat kuat. Saya paling suka yang sepertimu. Bagaimana kalau nanti saya berikan diskon untuk kakak? Sepertinya wanita itu tidak berencana melepaskannya, dia ingin menarik Dev dan pria itu masuk ke tempat pelacurannya. Dasar tidak tahu malu, kamu berencana merebut semua bisnis ya? Apa kamu masih membiarkan orang lain hidup? Hanya karena kamu masih muda, kamu ingin merebut bisnis kami. Kamu tidak takut kamu akan disetubuhi sampai mati. Saat ini, seorang wanita yang lebih tua datang dan berjalan di depan pria itu sambil mencaci maki. Kakak, jangan lihat saya sudah agak tua tapi saya pintar dalam hal ini. Mereka yang masih muda belum tentu pintar, dan hargaku juga lebih murah, hanya 50.000 saja. Wanita yang lebih tua itu berkata pada pria itu dan terus mencondongkan tubuhnya ke arah pria itu. Tapi pria itu seperti sepotong kayu, dia tidak bergerak sama sekali dan matanya hanya tertuju pada Dev, dia bahkan tidak melirik kedua wanita itu. Kakak, saya juga hanya 50.000 saja. Wanita muda itu juga tidak mau mengalah, dan bergerak ke arah pria itu. Saya tidak suka hal seperti ini, segeranya kembali ke tempat kalian, matikan lampu dan tidur. Pria itu berkata tanpa ekspresi. Tapi siapa sangka perkataan pria itu malah membuat dua wanita itu tercengang dan seketika mereka seperti dimanipulasi oleh seseorang, tatapan mata mereka menatap lurus ke depan dan mengangguk dengan bodoh, baik. Setelah dua wanita itu pergi, mereka semua kembali ke tempat pelacuran masing-masing dan menutup lampu. Setelah lampu padam, gang itu menjadi lebih gelap lagi. Bab 608. Dev mengernyitkan keningnya dan ekspresi serius melintas di wajahnya. Dia tidak melihat pria itu merapalkan mantra apapun, tapi dua wanita itu seperti disihir dan menuruti perkataan pria itu. Dengan kekuatan seperti ini, Dev merasa dirinya tidak bisa melakukannya. Kalau saat ini pria itu bertindak pada Dev, maka Dev tahu dia tidak akan punya peluang untuk menang, dan dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kenapa kamu mengikutiku? Dev akhirnya mengajukan pertanyaan. Raut wajah pria itu tampak datar, dan setelah Dev bertanya dia tersenyum mencibir, kamu bisa menyadari saya terus mengikutimu, ini sedikit di luar dugaanku, tidak disangka kamu sudah mencapai tahap ini dia, kamu yang sekarang berhadapan dengan para ahli bela diri bisa dibilang sudah dianggap sebagai eksistensi yang tidak terkalahkan. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Dev, dan langsung menyatakan tahapan Dev saat ini. Pada saat ini, Dev menjadi semakin yakin bahwa pria yang ada di depannya juga merupakan seorang kultivator seperti dirinya, tetapi dia merasa kalau pria yang ada di hadapannya ini memiliki dendam padanya. Siapa sebenarnya kamu? Bisa memata-matai seseorang dengan indera spiritual paling tidak sudah mencapai tahap ini dia, dan perkataanmu tadi membuat dua wanita itu seperti dihipnotis, dengan kekuatan ini sepertinya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan tahap ini dia, lantas kamu sudah mencapai tahap inti emas. Atau tahap Naschen Soul. Dev bertanya sambil menatap pria itu dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu menebak, lagi pula kekuatanku sudah di luar jangkauanmu, sekarang kamu ikuti saya dengan patuh, saya juga tidak akan menyakitimu. Pria itu berkata dan menatap Dev dengan jijik. Kemana? Tanya Dev. Kamu tidak perlu tahu, setelah sampai di sana kamu sendiri akan mengerti. Pria itu tidak mau memberitahu Dev. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, saya tidak akan pergi dengan orang asing begitu saja. Dev tidak akan ikut dengan pria di depannya, walau dia akan kalah Dev juga tidak akan tinggal diam, ini bukan karakternya. Kamu rasa kamu masih punya pilihan. Setelah pria itu selesai bicara, aura di tubuhnya tiba-tiba menyebar dan langsung menyelimuti Dev. Merasakan aura yang tiba-tiba menyelimutinya, sekujur tubuh Dev gemetar dan dia mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual dari tubuhnya untuk melawan aura tersebut. Tapi sayangnya, perlawanan Dev bagaikan tetesan air yang bertemu banjir bandang, sama sekali tidak ada efeknya dan dia dikalahkan dalam sekejap, seluruh tubuh Dev tidak tahan dengan tekanan itu dan dia berlutut dengan satu kakinya dan memuntahkan seteguk darah. Hahaha, seorang tuan muda dari keluarga King yang terhormat juga tidak terlalu hebat, dan ternyata juga seseorang yang penuh dengan nafsu. Pria itu menatap Dev dan tertawa terbahak-bahak.
Dan saat pria itu tertawa, hembusan angin yang bagaikan pisau tajam bertiup ke seluruh tubuh Dev dan menyebabkan tubuh Dev luka-luka, darah terus mengalir tapi semua luka ini menghindari bagian vital dan tidak menyebabkan luka fatal. Sepertinya pria ini tidak ingin membunuh Dev, kalau tidak Dev pasti sudah mati sejak tadi. Tuan muda dari keluarga King, kamu mengetahui identitasku. Dev mengernyitkan keningnya, dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan lebih tertarik dengan ucapan pria itu barusan yang menyebutnya tuan muda keluarga King. Orang ini mungkin mengetahui identitas dirinya, Dev selalu ingin mengetahui siapa sebenarnya dirinya, siapa orang tua kandungnya, sejak tahu kalau dirinya diadopsi sejak kecil, Dev tidak pernah tidak memikirkan pemikiran ini. Kalau kamu ingin tahu identitas aslimu, maka ikut denganku dengan patuh, agar tidak menderita lebih lanjut lagi. Pria itu menyimpan kembali auranya, dan Dev tiba-tiba merasakan tekanan pada tubuhnya meregang dan kembali memuntahkan seteguk darah. Melihat Dev masih memuntahkan darah, pria itu menggelengkan kepalanya, tubuhmu ini terlalu lemah, saya kira kamu bisa mencapai tahap ini dia tidak akan punya masalah menahan tekanan auraku, ternyata hanya seorang anak lemah, sama sekali tidak ada pengolahan tubuh, untunglah saya hanya menggunakan sepertiga dari kekuatanku, kalau kamu sampai mati, bagaimana saya bisa menebus hadiah? Mata pria itu penuh dengan penghinaan dan kekuatan Dev sama sekali tidak ada artinya bagi dia. Bab 609. Sedangkan Dev termenung mendengar ucapan pria itu, dia tidak tahu apa itu pengolahan tubuh, meskipun dia terus berlatih dan mencari sumber daya untuk berkultivasi, tapi tidak pernah ada orang yang memberitahu dia tentang pengolahan tubuh, bahkan Ryu juga tidak mengajarinya. Tadi kamu mengatakan ingin menggunakanku untuk menebus hadiah, lantas keluarga Bastian yang mengutusmu kemari. Dev menatap pria yang ada di depannya, kalau dia merupakan ahli yang diundang oleh keluarga Bastian, maka Dev benar-benar terlalu meremehkan keluarga Bastian, dan kalau dirinya jatuh ke tangan keluarga Bastian, sepertinya dia tidak akan berakhir baik. Keluarga Bastian yang mana? Pria itu juga kaget, dan tidak tahu keluarga Bastian apa yang dibicarakan oleh Dev. Keluarga Bastian dari kota Gama, kepala keluarganya sepertinya bernama Wira Bastian, lantas bukan mereka yang mengutusmu kemari. Karena Dev juga tidak memiliki musuh di kota Gama, selain keluarga Bastian. Cih. Pria itu mengerutkan bibirnya dengan jijik, keluarga Bastian itu tidak ada apa-apanya, mereka bertemu denganku juga harus bersujud menyambutku, mana bisa mengundangku. Lalu kenapa kamu menangkapku? Siapa yang mengutusmu? Dev ingin tahu siapa orang yang ingin menangkap dirinya. Jangan banyak bicara, nanti setelah kamu tiba di tempatnya kamu juga akan tahu, kalau tidak ingin terluka lagi, cepat ikut saya pergi. Pria itu sudah kehilangan kesabarannya dan tidak ingin melanjutkan pembicaraannya dengan Dev lagi. Saya tidak akan pergi denganmu. Dev menggelengkan kepalanya. Karena dia tahu pria ini tidak akan membunuhnya, jadi Dev menjadi yakin dan dia akan berusaha mati-matian, dia tidak akan ikut dengan pria itu. Melihat Dev menolak, raut wajah pria itu menjadi marah dan mengulurkan tangannya untuk meraih Dev, bocah, ikut atau tidak, terserah padamu. Kecepatan pria itu sangat cepat hingga Dev tidak sempat merespon. Namun pada saat ini, tiba-tiba ada satu sosok yang menghadang di depan Dev, kecepatannya juga sangat cepat hingga Dev tidak tahu kapan orang ini muncul di depannya, seolah-olah dia selalu ada di depannya. Bam! Setelah suara hantaman yang keras, orang yang ingin menangkap Dev mundur 3 langkah berturut-turut, dan satu tangannya sedikit gemetar. Dan pada saat ini Dev baru melihat dengan jelas orang yang menghadang di depannya, orang yang menyelamatkannya adalah seorang pria patubaya dengan tubuh yang sedang dan terlihat sedikit lebih kurus dan lemah apabila dibandingkan dengan pria kekar itu, namun orang seperti itu jugalah yang langsung memukul pria kekar itu hingga mundur dengan satu serangan. Banteng kekar, orang sepertimu juga berani terlibat dengan urusan keluarga King. Pria parubaya yang berdiri di depan Dev bertanya pada pria kekar itu dengan nada menghina. Banteng kekar sama sekali tidak marah saat dihina oleh orang ini, malah dia menyeringai dan memperlihatkan giginya dan berkata, Bram King, saya hanya bercanda, kamu jangan marah, utusan keluarga King saya mana berani ikut campur, kalau begitu saya akan pergi. Dev sudah melihat kekuatan banteng kekar yang begitu kuat, dan barusan dia meremehkan dirinya, sekarang setelah pria parubaya bernama Bram ini muncul, dia langsung mengubah sikapnya, dan terlihat seperti seorang cucu kecil. Namun pada saat banteng kekar berbalik dan hendak pergi, Dev tidak menyadari bagaimana Bram di depannya bergerak dan langsung menghalangi jalan banteng kekar.
Banteng kekar tercengang, Bram, saya sudah bilang, hanya bercanda, tidak bisakah saya pergi sekarang? Kamu rasa kamu masih bisa pergi? Tatapan Bram penuh niat membunuh. Banteng kekar yang melihatnya seketika senyuman di wajahnya menghilang dan menatap Bram yang ada di hadapannya dengan erat, dan tiba-tiba banteng kekar bertindak, tubuhnya meledakkan aura yang seperti pisau, dan dia menyerang Bram dengan aura tajam yang tiada taraf, dan di saat bersamaan aura itu juga menuju ke arah Dev. Menghadapi aura bagaikan pisau tajam itu Tafe tidak punya cara untuk mengelak, karena dia menyadari, tidak peduli dia mengelak dan bersembunyi dimanapun, dia tidak bisa menghindari aura menakutkan ini. Bab 610. Berdiri, jangan bergerak. Tiba-tiba, suara Bram terdengar di telinga Dev. Segera setelah itu, Dev mendengar suara dentingan, dan aura setajam pisau itu tiba-tiba mengenai tubuh Dev namun seolah menabrak baja, dan terpental satu demi satu, tetapi Dev tidak menemukan ada orang di sekitarnya, artinya tidak ada perisai pelindung yang dibentuk dengan kekuatan spiritual sama sekali, namun bagaimana caranya aura menakutkan ini bisa dihadang? Dev sangat bingung, namun saat ini dia juga tahu kekuatan dirinya saat ini kalau benar-benar memasuki dunia kultivasi, masih tidak sebanding dengan seekor semut, dia menyalahkan dirinya karena menjadi katak dalam tempurung, dia selalu ingin bertemu dengan kultivator dan sekarang setelah bertemu, itu menjadi pukulan telak bagi Dev. Pada saat ini, setelah banteng kekar meledakkan auranya, dia tidak mempunyai niat bertarung, dan melompat setinggi puluhan meter dan mencoba melarikan diri di antara gedung-gedung. Bram tidak akan membiarkannya kabur, dia juga melompat dan langsung meninju baju banteng kekar, dan membuat banteng kekar jatuh dengan kecepatan tinggi dan membentur tanah dengan keras, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Jatuh dari ketinggian yang begitu tinggi, kalau orang biasa pasti akan langsung hancur tak berbentuk, walau para master dan ahli kalau jatuh dari ketinggian seperti itu juga sepertinya akan patah tulang, namun banteng kekar yang jatuh ke tanah masih bisa berguling dan berdiri, tanpa luka sama sekali. Bram, apa kamu harus membunuhku? Saya bisa menganggap seolah-olah tidak melihat apa-apa dan meninggalkan kota Gama. Banteng kekar berkata dan menatap Bram dengan ketakutan. Kamu rasa saya akan percaya? Bram mendengus dingin, dan bergegas maju menuju banteng kekar. Banteng kekar terkejut, dia mengulurkan tangannya dan ingin menghadang tapi sudah terlambat, hanya terdengar suara hantaman yang keras, dan banteng kekar yang bertubuh besar itu langsung terjatuh. Dev melihat lebih dekat dan menemukan ada sebuah lubang sebesar ibu jari yang mengeluarkan darah segar tidak berhenti mengalir. Melihat banteng kekar yang sudah mati, Dev tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa sedih, mungkin karena bisa berkultivasi hingga tahap seperti banteng kekar juga sepertinya tidak mudah, tidak disangka dia mati dengan mudah. Bram yang membunuh banteng kekar seperti hanya membunuh seekor anak ayam, dia perlahan menoleh pada Dev dan berkata, kamu tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, belum mati, siapa kamu? Kenapa kamu melindungiku? Siapa sebenarnya saya? Dev tahu, Bram yang ada di hadapannya ini pasti tahu identitas dirinya, kalau tidak mana mungkin dia menyelamatkannya, dan saat teringat banteng kekar tadi mengatakan dirinya adalah tuan muda dari keluarga King, dan pria parubaya di depannya bernama Bram King, ini jelas bukan kebetulan. Ada beberapa hal yang akan lebih baik kalau kamu terlambat mengetahuinya. Bram tidak menjawab Dev, dan mengeluarkan sebutir pil obat, ambillah pil obat ini dan gunakanlah, lain kali jangan keluar sembarangan, setelah menyelesaikan urusanmu segera pergi dari kota Gama. Dev menerima pil obat itu, namun dia masih merasa tidak puas dan bertanya pada Bram, kumohon padamu, beritahu saya, siapa sebenarnya saya? Apakah saya anggota keluarga King? Apa kamu tahu siapa ibuku? Saat Dev membahas ibunya, jelas wajah Bram sedikit tergerak, tapi dia segera memulihkan ekspresinya dan menatap Dev dengan dingin, jangan tanya lagi, nanti saat hari ke-15 bulan ke-7 kamu akan memahami semuanya. Dev tercengang, dia tidak menyangka Bram juga mengetahui perjanjian yang dia buat dengan Ryu, kemudian dia berkata dengan bersemangat, apa kamu mengenal Ryu? Kalau tidak bagaimana kamu bisa tahu tentang perjanjian kami? Dev mencengkram bahu Bram dengan bersemangat, dan pada saat ini Dev merasa dirinya yang bertemu dengan Ryu di penjara, dan Ryu yang mengajari di acara berkultivasi bukanlah kebetulan, tapi Ryu sengaja melakukannya. Bab 611. Sebelum Bram sempat menjawab, tiba-tiba ada 4 orang yang mengenakan pakaian yang sama persis dan mengenakan semacam helm di kepala mereka berjalan mendekat, hanya sepasang mata mereka berempat yang terlihat.
Melihat 4 orang yang tiba-tiba muncul, Dev kaget sejenak, karena dia bisa merasakan aura keempat orang ini jauh lebih kuat daripada dirinya, dan mereka sepertinya satu tingkat lebih kuat dibandingkan dengan banteng kekar. Sepertinya di kota Gama memang banyak orang-orang hebat yang tersembunyi, hanya dalam waktu 1 malam Dev sudah bertemu dengan begitu banyak ahli, dan semuanya bisa membunuhnya dalam sekejap. Sedangkan saat Bram melihat 4 orang itu, dia tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, dia hanya menatap mereka berempat dengan tenang. 4 orang itu berjalan ke hadapan Dev dan Bram dan salah satu di antara mereka melirik sekilas banteng kekar yang sudah mati, lalu berkata pada Bram, "Bram, kamu tahu aturan di kota Gama, di pusat kota para kultivator tidak boleh bertarungkan, kalau sampai melukai orang tidak bersalah bagaimana?" Tim Charlie, banteng kekar yang memulai terlebih dulu, "Apa kamu lihat luka-luka ini? Ini adalah ulah dari banteng kekar." Bram menunjuk luka-luka yang ada di tubuh Dev. "Tidak perlu menjelaskan padaku, saya sudah tahu sejak awal, hanya saja saya akan memperingatkanmu, saya tidak akan peduli bagaimana keluarga King bertarung, tapi kalau sampai melukai orang tidak bersalah, maka jangan salahkan saya tidak segan-segan." Tim Charlie berkata dengan dingin. "Saya mengerti." Bram mengangguk, dan jelas dia sedikit takut pada orang yang ada di depannya ini. Melihat Bram sudah setuju, tim Charlie melambaikan tangannya ke arah mayat banteng kekar yang ada di atas tanah, dan entah mantra apa yang dia gunakan, mayat banteng kekar itu seketika menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan lubang besar yang ada di atas tanah juga seketika kembali seperti semula. Dan ini membuat Dev tercengang, dia benar-benar tidak bisa melihat betapa kuatnya orang yang ada di hadapannya ini. Hanya saja Dev sudah menebak identitas orang-orang yang ada di depannya, mereka seharusnya adalah bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh Frank dan Eddie, yang tidak dikekang oleh siapapun, dan bertanggung jawab atas keamanan kota Gama. 4 orang itu datang dengan cepat dan pergi dengan lebih cepat lagi, mereka tidak menatap Dev dari awal hingga akhir, karena Dev hanya seperti seekor semut di mata mereka. Setelah 4 orang itu pergi, Bram menatap Dev, dan ingin berjalan keluar dari gang, tapi hal yang ingin diketahui oleh Dev, Bram tetap tidak memberitahunya, dia tidak boleh membiarkan Bram pergi begitu saja, kalau tidak entah kapan dia akan mengetahui identitas dirinya. Dev mengejar Bram, dan menghalangi jalan Bram, "Beritahu saya, siapa sebenarnya saya? Lalu siapa kamu? Apakah kamu mengenal Ryu?" Dev bertanya dengan cemas. "Saya sudah bilang, kamu akan mengerti semuanya setelah hari ke-15 bulan ke-7, kamu bertanya padaku sekarang, saya tidak akan menjawabnya, segera bawa pulang pil obat yang kuberikan kepadamu, tubuhmu ini, benar-benar terlalu lemah." Bram menatap Dev dan menggelengkan kepalanya. Setelah menghindari Dev, Bram terus berjalan keluar dari gang, namun kali ini Dev tidak lagi menghalangi Bram karena dia tahu, Bram tidak akan memberitahunya, dia menghalanginya juga tidak ada gunanya, dan kalau Bram ingin pergi, dia juga tidak bisa menahannya. Ki tenggelam, yin dan yang berputar di dalam dantian, daging dan darah terpisah, semua organ di dalam rusak, dan lahir kembali dalam pil pengolahan tubuh. Bram menggumamkan sesuatu sambil berjalan, tapi Dev bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengar perkataan Bram, awalnya Dev sedikit mengernyit, dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Bram, tetapi setelah beberapa saat, Dev mengeluarkan pil obat yang diberikan oleh Bram dan matanya seketika bersinar. Pil pengolahan tubuh, ini adalah pil pengolahan tubuh. Keterkejutan terlihat di wajah Dev, sepertinya yang digumamkan oleh Bram tadi adalah formula untuk pengolahan tubuh, dan digunakan untuk latihan pengolahan tubuh. Setelah memahami hal ini, Dev ingin berterima kasih kepada Bram, tapi saat dia mengangkat kepalanya lagi, sosok Bram sudah tidak terlihat. Dev membawa pil pengolahan tubuh itu kembali ke penginapan dengan gembira, dan langsung mengunci pintu kamar penginapannya. Dev duduk bersila di atas tempat tidur, dan mengeluarkan pil pengolahan tubuh yang diberikan oleh Bram lalu langsung menelannya. Bersambung.